Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini Jumat 24 Maret 2023 kita semua dapat berkumpul di SMP Negeri 3 Pangandaran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Adi Winarti, kemudian yang saya hormati pula Bapak Komite, Bapak Arsido, Dewan Guru, serta orang tua wali murid SMP Negeri 3 Pangandaran, serta murid-murid kesayangan kami dari perwakilan kelas 9A, 9B, dan 9C yang mewakili murid SMP Negeri 3 Pangandaran. Terima kasih kami ucapkan telah hadir di SMP Negeri 3 Pangandaran dalam acara diskusi pemetaan aset bersama warga sekolah. Tujuannya yaitu terkait program atau tugas guru penggerak dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah kita juga diberi nasihat di bulan Ramadan ini. Langsung saja acara yang pertama yaitu sambutan, kedua diskusi, dan yang ketiga penutup. Mari kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu sambutan kepada Ibu Adi Winarti selaku Kepala SMP Negeri 3 Pangandaran, disilakan. Terima kasih kepada Bu Citra selaku pembawa acara dan sekaligus yang memiliki acara ini selaku calon guru penggerak Bu Citra dan Bu Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite Sekolah yang mewakili hari ini Bapak Wali Sidro Projo, terima kasih sekali atas kehadirannya. Yang saya hormati Ibu orang tua wali murid dan Bapak orang tua wali murid yang mewakili beliau-beliaunya yang sehari-hari berada di sini. Kami ajak untuk berdiskusi bersama, musyawarah bersama, terlibat mewakili orang tua. Kalau orang tuanya yang ini murid-murid kan mungkin belum paham. Kalau Ibu Kantin, Pak Agus sudah paham bagaimana aset sekolah ini, maka terima kasih sekali berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kita hari ini terkait tugas CGP pemetaan aset. Untuk Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 3 Pangandaran yang saya hormati pula, saya ucapkan terima kasih pula untuk hadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini, dan anak sekalian yang saya sayangi tadi belum saya sebutkan. Hari ini kita berkumpul di sini di ruangan LTK ini untuk kegiatan kaitannya dengan tadi saya sampaikan tugas sebagai calon guru penggerak untuk Bu Citra dan Bu Adi. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita menantikan sahabatnya di hari akhir. Hadirin sekalian yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya sayangi, untuk hari ini tugas dari Bu Citra dan Bu Adi adalah untuk diskusi pemetaan aset secara kolaboratif. Jadi sesuai dengan tugas beliau berdua, dan kebetulan saya adalah seorang pengajar praktek yang termasuk terlibat di dalam program guru penggerak, sehingga saya paham betul tugas-tugas beliau, maka saya mendukung sepenuhnya tugas beliau ini supaya bisa terlaksana mendapatkan nilai yang sempurna.
Jadi untuk Bapak Ibu semua, untuk pemetaan aset ini kita semua itu di sekolah merupakan salah satu modal, yaitu modal sosial, yaitu modal yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan sekolah. Dalam konteks sekolah, modal sosial dapat diwujudkan melalui kemitraan antara komunitas sekolah, orang tua, dan masyarakat, atau dalam pendidikan guru penggerak biasa disebut dengan trisentra pendidikan. Oleh karena itu, pelibatan, pemberdayaan, dan kolaborasi antara unsur-unsur tersebut, yaitu komunitas sekolah, orang tua, dan masyarakat, perlu diperkuat agar dapat mendukung terwujudnya program yang dapat berdampak positif kepada murid. Jadi pendidikan sekarang arahnya adalah paradigma pendidikan baru, yaitu yang berpihak kepada murid, memerdekakan murid, membahagiakan murid di sekolah. Jadi murid jangan sampai di sekolah merasa tertekan kepada Bali karena pembelajaran tidak menyenangkan atau suasananya berberi atau berseni. Itu pendidikan sedang diarahkan untuk kepada hal-hal yang terbaik untuk murid. Untuk itu di pemetaan aset nanti Bu Citra dan Bu Anggi akan mendapatkan penilaian dari kami selaku pengajar praktek. Kebetulan beliau berdua tidak saya yang menjadi gurunya, tapi Pak Eko Suharyanto. Nanti akan dinilai 3 aspek, yaitu jika ingin menginginkan nilai sangat baik, harus ada keterlibatan pemetaan 5 unsur aktor yang mewakili ragam gender. Jadi gender itu ada laki-laki, ada perempuan. Jadi semuanya di sini siswanya ada laki-laki, ada perempuan, bapak ibu gurunya ada laki-laki, ada perempuan. Tokoh masyarakat kebetulan laki-laki semua, beliau sudah hadir, yaitu komite sekolah. Jadi ada keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah, kemudian ada juga rekan guru, ada murid, ada orang tua, dan ada tokoh setempat. Lalu aspek kedua yang akan dinilai agar nanti nilainya sangat baik adalah CGP atau calon guru penggerak memenuhi 4-5 unsur indikator, yaitu kerjasama tim. Kerjasama tim ini nanti dibuktikan dengan ada notulasi atau catatan, ada dokumentasi atau wawancara. Jadi nanti kami akan hadir selaku pengajar praktek di pendampingan individu ke-6 untuk menilai hasil dari kegiatan kita hari ini. Akan harus nampak kerjasama, proses melibatkan atau memperlihatkan tujuan yang jelas, terjadi minimal 2 pertemuan. Ini sudah 3 kali dengan saya, kedua dengan tim pendamping untuk sekolah sudah, ketiganya adalah kita bersama-sama. Kemudian ragam aktor terlibat untuk menganalisis bersama. Kemudian terdapat notulasi pertemuan terkait dengan program, dan terdapat keselarasan pemahaman tentang proses pemetaan aset di antara anggota tim yang terlibat ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, CGP akan dinilai keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah, yaitu ada 4 hal. Hasil pemetaan mendukung tercapainya dampak yang ingin dilihat pada murid, yang satu. Yang kedua, pemetaan aset komprehensif, yaitu modal yang dipetakan dijelaskan secara rinci. Jadi sudah ini mohon nanti Bu Citra dan Bu Agi bersama-sama berkolaborasi untuk memetakan atau memaparkan seperti apa modal yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, hasil pemetaan aset itu realistis atau nyata, tidak mengada-ada, sesuai dengan faktanya. Yang keempat, hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu sesudah ini waktu sepenuhnya monggo diteruskan kegiatannya. Yang jelas kami semua dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat dalam ini diwakili oleh Pak Warsito selaku pengurus komite, kepada Ibu Kantin, kepada Pak Agus, kepada rekan-rekan guru maupun anak sekalian. Terima kasih atas dukungannya di hari ini. Mudah-mudahan kesempatan ini kita menghasilkan hal yang bermakna. Semuanya jadi tahu apa aset sekolah kita berdayakan sepenuh-penuhnya, seluas-luasnya untuk kemajuan sekolah, untuk pendidikan yang berpihak pada murid, dan kita jaga aset tersebut karena lebih sulit memelihara daripada mendapatkan apa yang kita miliki.
Jadi kalau untuk membeli dana pos ada, tapi memelihara itu yang sulit. Anak-anakku sekalian yang pesan saya. Jadi tempat sampah yang dijaga, kursi meja dijaga. Nah, kalau itu bisa kita pelihara, dana pos bisa kita manfaatkan untuk hal-hal lain daripada untuk membeli kursi lagi, membeli tempat sampah lagi dan sebagainya. Demikian apa yang saya sampaikan. Selanjutnya monggo dilanjutkan dengan ini. Kurang lebihnya dari saya ada hal yang tidak pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Adi Nanti selaku Kepala SMP Negeri 3 Pangandaran yang selalu mendukung segala program saya dan Ibu Andi, terutama dalam program guru penggerak. Selanjutnya sambutan oleh komite, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Prasetyo. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurina wa quwwata amanah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 5 Pangandaran untuk beliau Ibu Adi Nanti. Juga yang saya hormati teman-teman atau saudara kita guru SMP Negeri 3 Pangandaran. Juga tidak lupa ini perwakilan dari orang tua murid, kembali murid, juga yang kami sayangi, anak-anak semua yang berbahagia yang sudah belajar di 7 tahun, ya anak-anak ya. Harapan saya semoga nanti bisa sukses, lulus terbaik dan insya Allah bisa lulus semua gitu. Selanjutnya sebelum kita sedikit menyampaikan sambutan, tidak lupa di dalam bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan puasa kita, juga kita tingkatkan belajar kita, terutama bagi kelas 9, juga tingkatkan kinerja kita bagi semua keluarga besar di SMP Negeri 3 Pangandaran. Tentunya di sini saya sangat berbahagia sekali pada Bu Citra yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sedikit menyampaikan sambutan. Yang pertama, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya sekolah penggerak, adanya guru penggerak, di mana fungsinya sangat luar biasa, dan saya mengamati di sini memang aset ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Aset ini yang unik sekali Bu Kepala. Kalau di sisi keuangan, kalau keuangan sudah dilaksanakan dan diadministrasikan, penata usahanya bagus, 1 tahun diperiksa selesai. Tapi kalau aset ini Bu Citra, tercatat walaupun barangnya tidak ada, tetap harus dilaporkan. Ini uniknya itu di situ. Karena saya dulu pernah di tahun 2011 kalau tidak salah sampai 2015 saya itu ikut rekon aset. Awalnya sangat luar biasa. Saya itu mengawali mulai dari nol. Akhirnya saya sambungkan ke teman saya. Karena apa? Karena aset itu memang penyelesaiannya tidak semudah dengan keuangan. Kalau barang dinyatakan tidak ada, sudah dihapus, tidak hanya cukup dihapus, tapi juga harus ada panitia penghapusan barang yang SK-nya adalah dari bupati. Jadi untuk itu dengan adanya penata usahaan aset ini, saya dari komite sangat berterima kasih sekali. Ya, insya Allah nanti ke depan akan menjadi semakin beres, karena di setiap ruangan ini wajibnya harus ada kartu inventaris ruangan ada KIR, Bu. Itu ditanya Pak Tri, bagaimana sudah siap Pak Tri? Ada KIR, betul ya Pak Tri ya? Sudah ada. Nah, ini harusnya terpasang di masing-masing ruangan. Kita ke Pak Tri tapi belum kita maju. Itu ya seperti itu. Ini termasuk bagian dari sekolah kita yang
masuk beberapa program, termasuk program adiwiyata, sehingga semua harus sudah didukung oleh administrasi. Mungkin Pak Tri ditindak lanjut ya. Oke, ini ya lucu karena saya juga pernah begitu, dan saya pernah sebagai sampel waktu ada pemeriksaan dari BPK. Jadi saya lebih ngeri lagi daripada inspektorat. BPK itu kita diperiksa satu antara petugas satu dan lainnya itu tidak ada komunikasi. Itu jadi monggo saya berterima kasih sekali. Apa saja yang perlu dipotret di dalam aset ini, karena aset memang ada dua, aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak. Kalau aset yang tidak bergerak biasanya disebut sarana. Kalau prasarana, kalau yang sarana biasanya yang bergerak, itu biasanya begitu. Kalau tidak berbalik, karena saya juga sudah lama, namun di dalam hal ini kepada teman-teman dari guru penggerak, monggo bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan. Karena apa? Karena sebagai guru penggerak adalah guru pilihan ibu ya. Karena guru penggerak itu tidak semua bisa jadi guru penggerak, ataupun tidak semua mau jadi guru penggerak. Apalagi pengajar guru penggerak ini memang sangat sekali. Untuk itu kepada Bu Anggi dan Bu Citra, juga saya dari komite mengucapkan selamat atas pendataan ini, juga mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beliau berdua, juga kepada Ibu Kepala, semoga SMP 3 atau SMP 3 pekan ini akan menjadi lebih baik secara administrasi, secara fisik, dan insya Allah akan menjadi SMP 3 pekan yang SMP idaman. Amin Allahumma amin. Barangkali dari saya cuma itu sebagai sambutan saya. Sifatnya saya hanya memberikan dorongan moral, karena hari di sektor saya adalah bukan ini, namun saya tetap memberikan dorongan. Monggo semua aset di penata usahanya yang baik, kemudian aturan yang jelas itu memang semua barang hibah itu yang dari pihak ketiga dari wali murid itu yang melalui komite ini seharusnya juga ada berita acara penerimaan. Di materi ini harus ada berita acara penerimaan barang kalau kita sudah menyerahkan ke pihak sekolah sebagai dokumentasi sekolah, sekaligus tercatat sebagai aset milik sekolah. Kalau belum ada berita acara penyerahan itu berarti masih menjadi milik komite selaku pengejawatan daripada wali murid. Saya berterima kasih, semoga ini Bu Anggi dan Bu Citra yang sudah didukung oleh Ibu Kepala, monggo selamat berjuang. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warsito yang telah mewakili jajaran komite, dan terima kasih sekali karena selama ini komite sangat mendukung program sekolah. Bapak Ibu hadirin tentang murid-murid kesayangan kami, acara berikutnya yaitu diskusi acara ini yaitu tentang pemetaan aset bersama warga sekolah. Izinkan saya Citra Dewi dan rekan saya Ibu Anggi Siwi Mumpuni mohon izin Bu Adri Pak Warsito untuk melaksanakan diskusi pemetaan aset. Izin turun ke bawah ya. Kamu kemana? Kita mulai bismillahirrahmanirrahim terkait dengan diskusi pemetaan aset yaitu acara inti kita hari ini. Itu tugas juga saya dan Ibu Anggi Siwi Mumpuni terkait program guru penggerak. Untuk tujuan kita kali ini, sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan memaparkan tujuan dan pemahaman terlebih dahulu terkait aset.
untuk tujuan yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi nanti kita akan bersama-sama memetakan aset, ada 7 modal. Nanti kita akan petakan bersama. Nanti saya dan Ibu Anggi kita bersama-sama berkolaborasi saling mengisi terkait pemetaan aset. Bapak Ibu dan murid-murid kesayangan terutamanya, sekolah adalah suatu ekosistem pendidikan yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi sehingga menciptakan hubungan selaras, serasi dan seimbang. Jadi di sini harus ada kesinambungan antara yang biotik, yang hidup, yaitu kita semua yang ada di sini, dan yang abiotik, sarana dan prasarana. Pendekatan untuk mengelola sumber daya itu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, kemudian pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Kalau yang pendekatan berbasis kekurangan itu memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, jadi menimbulkan negatif. Fokusnya pada kekurangannya, bukan potensinya. Kalau yang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, jadi melihat apa yang kurang, melihat masalahnya dari kekurangannya, bukan potensinya. Kemudian pendekatan berbasis kekuatan atau aset, ini nanti kita yang akan diskusikan, yaitu menemukan hal-hal positif. Jadi kita melihat kekuatan, potensi apa yang kita miliki. Jadi misalnya SMP Negeri 3 Pengadilan itu apa yang bisa digali? Potensinya apa? Asetnya apa? Yang dapat mengembangkan potensi yang berpihak pada murid, bukan melihat kekurangannya, masalahnya. Pendekatan ABC, Asset Basic Community Development. Ini yang pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi melibatkan komunitas berbasis aset yang mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang dimiliki. Jadi kita berdayakan dan membangun keterkaitan di antara aset-aset yang ada sehingga lebih bermanfaat. Jadi kita melihat asetnya apa, kita gali, kita kenali untuk menggali potensi yang ada, kemudian mengaitkannya antara aset-aset guna pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena kurikulum merdeka itu adalah berpihak pada murid. Segala programnya harus berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambaran. Ini terkait pendekatan yang tadi. Mungkin ada yang mau menggambarkan. Ini gambar apa? Oh ya, boleh. Nama di foto sudah depan sana. Mas, Ya. katanya dari Perkenalkan, nama saya Ramai Gazada dari kelas 9C. Izin untuk menggambarkan adanya lubang dan gundukan yang mengartikan melihat kekurangan dan kelebihan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Rahma, lulusan dari kelas 9C. Rahma melihat gambar ini sebagai lubang dan gundukan sebagai kekurangan dan kelebihan. Ya, bagus sekali Rahma. Intinya ini adalah pendekatan aset, di mana kita tadi yang lubang itu adalah masalahnya. Kita jangan lihat masalahnya, tapi kita lihat gundukannya. Kita cari asetnya untuk mengatasi masalah. Jadi kita melihat kekuatan, bukan melihat kekurangan. Jadi jangan selalu negatif, tapi kita fokus kekuatan kita, sehingga muncul positif untuk menggali potensi aset. Begitu Bapak Ibu? Oke.
kita memandang sesuatu itu akan berubah, maka sesuatu itu akan berubah. Jadi kita jangan memandang selalu masalah itu dengan pikiran yang negatif. Contoh, misalnya saja kita menemukan anak kita, murid kesayangan kita, ada yang mungkin perilakunya kurang baik. Kita jangan melihat negatif, lah anak itu biasa, aku bosan seperti itu. Bukan. Jangan mengajar atau memberikan label seperti itu terhadap anak didik kita. Tapi kita gali dia potensinya apa, kita kembangkan, kita arahkan untuk menuju yang baik. Maka mungkin perilaku yang mungkin kurang ini nantinya lama-kelamaan juga akan menjadi berubah. Jadi ubah cara pandang kita, jangan melihat anak dari kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Terkait aset, untuk kita dapat mengembangkan atau berdiskusi tentang aset itu ada 7 modal. Dalam pendekatan aset itu ada 7 modal. Yang pertama, di sini ada modal manusia. Kemudian ada modal sosial, fisik, lingkungan, finansial, modal politik, dan modal agama. Dalam melihat kekuatan, kita melihat modal manusianya terlebih dahulu. Modal manusia itu berkaitan dengan sumber daya manusianya. Misal di sekolah ini dilihat modal manusianya apa kira-kira Bapak Ibu? Kekuatannya, asetnya apa? Guru, betul sekali. Ya, jadi lihat gurunya. Selain guru apa lagi kira-kira? Siswanya. Selain siswa ada lagi? Kepala sekolahnya. Bagus ya, itu contohnya. Kemudian modal sosial, ini hubungan sekolah melakukan interaksi sosial ya, jadi kerjasama contohnya. Ini juga modal, kita aset sekolah kita, modal kita kerjasamanya dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa? Yang pernah kita kerjasama sosialnya dengan apa? Puskesmas, bisa juga kita bekerja sama, polisian boleh. Ini juga masuk ke modal sosial, melihat kerjasamanya, bentuknya. Kemudian modal fisik, ini kaitannya dengan infrastruktur bangunan. Kita sudah punya modal atau belum bangunannya? Sudah, modalnya ya. Lihat lingkungan kita, bangunannya juga sudah bagus. Kita sudah punya modal. Kelas yang sudah layak untuk ditinggali itu juga modal. Ada lagi misalnya apa lagi bangunan di sekolah kita selain kelas? Perpus, ya itu juga modal. Ya jadi infrastruktur. Kemudian berikutnya modal lingkungan atau alam. Ini adalah lingkungan atau alam di sekitar kita. Contohnya kebun. Ya, kita punya kebun yang dekat. Ada apa tidak Bapak Ibu kebun? Ada. Kalau di sini aset kebunnya apa? Apa? Awas. Oh, pohon durian. Kata salah pohon durian ya. Kebunnya apa? Singkong ya. Ya, itu adalah aset kita. Singkong. Makanya kemarin ada ketika kita berusaha itu membuat makanan dari olahan singkong atau bahasa kita butir bolet ya. Untul beda. Lanjut modal finansial. Finansial sudah tahu lah ya kalau ini. Finansial itu berkaitan dengan apa? Uang ya. Kalau finansial uang, kalau di sekolah kita modal finansialnya uangnya dari mana? Yang pertama dari yang dipegang oleh bos ya. Terus ada lagi PIP itu yang untuk murid, itu juga modal finansial. Dari sumbangan sekolah, ya sumbangan sekolah, ya dari orang tua murid. Ya orang tua murid juga modal. Kemudian modal politik ini berkaitan dengan kekuasaan atau kebijakan. Contohnya yang paling berkuasa di sekolah siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Itu juga termasuk modal politik. Tanpa kepala sekolah ya tidak akan jalan juga. Ya karena beliau memiliki kekuasaan,
memiliki kebijakan untuk jalannya sekolah. Kalau di desa yang dekat dengan kita apa? Kepala desa itu juga modal politik. Bagaimana kita melakukan kerjasama dengan kepala desa. Contohnya kemarin ketika kegiatan aksi petisi kita juga mengundang kepala desa. Kemudian modal agama dan budaya. Agama jelas ya, ini berkaitan dengan keagamaan. Di sekitar kita banyak agamanya apa? Islam, jelas ya. Entah itu aliran apa, tapi yang penting itu Islam. Di luar itu kita yang universal saja. Kemudian budaya, kaitannya dengan kebudayaan, kebiasaan, keagamaan. Contoh budaya di lingkungan kita itu apa, Bapak Ibu? Yang di sekitar kita. Ya, gitu ya. Kita apa? Ebek ya itu juga termasuk ke dalam budaya, modal itu kesenian ya. Ebek jangan dilupakan itu ebek, karena murid-murid kita juga ada yang senang kesenian ebek. Contohnya Said itu kan pemain ebek ya. Nah ini nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut kita. Ini tadi penjelasannya. Ini tadi saya singkat saja, ini modal manusia apa, fisika apa, lingkungan apa, ini penjelasan secara teorinya, tapi secara pemahamannya tadi yang seperti saya sampaikan agar mudah lebih kita memahaminya. Ini modal manusia itu sumber daya yang berkualitas dan seterusnya. Ini hanya teori atau pengertian secara teorinya. Kemudian sosial, politik. Ini sosial bisa dalam bentuk kelompok. Nanti kerjasama itu kan pasti dengan institusi, lembaga. Tadi contohnya puskesmas. Terus ya finansial. Nah, ini mari kita diskusi pemetaan 7 aset atau model di lingkungan SMP Negeri 3 Pengadegan. Nanti akan dilanjut oleh Ibu Agisi Mumpuni. Nanti saya yang mencatat karena kami berkolaborasi, jadi diskusinya berdua. Tapi sebelumnya mungkin supaya tidak lesu, kalau murid-murid karena puasa semangat, kita sedikit sebentar dalam masalah Bapak Ibu. Ya sebentar saja. Ini SDG-nya paling gampang, tidak nyanyi tidak hari ini. Ya, kalau biasanya anak-anak saya ajak nyanyi. Ini SDG-nya mungkin Bu Mas itu sudah pernah. Misalnya angkat tangan ke atas itu do, ke bawah tek, ke samping cek, do, tek, cek, do, tek, cek. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu hanya membuat irama. Jadi Bapak Ibu tidak bergerak. Nanti ada satu siswa yang nanti saya minta untuk ke depan untuk gerakan. Nanti Bapak Ibu menebak itu do, cek, nanti secara gitu ya, kita seru-seruan. Silahkan, selamat. Kita harus berdayakan aset kita, yaitu murid kita. Selamat. Saya. Si bandel mas, ayo si bandel mas. Ini ada di rumah. Ini yang terakhir yaitu model finansial seperti yang telah kita sampaikan tadi di awal, yaitu terkait dengan finansial. Di sini kami, saya dan Ibu Anggi telah mengidentifikasi ada 4 beserta pemanfaatan. Yang pertama itu dana BOS. Ini dana dari pemerintah sebagai sumber pembiayaan sekolah. Ini yang dana dari pemerintah.
Kemudian yang kedua itu ada dana partisipasi dari masyarakat, sumbangan. Di mana ketika dana bos itu tidak ada juknisnya, tidak bisa dianggarkan oleh bos, kita gunakan dana dari partisipasi masyarakat. Kemudian ada tabungan pelajar. Ini pemanfaatannya sebagai cadangan dana murid. Kemudian ada juga yang keempat, tabungan bank PKK untuk simpanan atau sponsor kebutuhan sekolah. Kemarin kan sudah pernah kita menjalin kerjasama dengan PKK. Kemudian ada simpanan pelajar, ya, itu untuk yang finansial. Bapak Ibu dan murid-murid kesayangan kami di SMA Negeri 3 Pangandaran, mungkin dari keempat yang kami identifikasi masih ada kekurangannya ataupun mau melengkapi. Kira-kira ini sudah cukup atau ternyata ada yang kelewat belum kami tuliskan, mari kita petakan bersama. Untuk dana Ada Mbak. ada sosial. Iya, perlu ditambahkan kalau hari Jumat kan anak-anak memberikan infak. Nah, itu dana sosial itu bisa dimasukkan untuk kekuatan finansial sekolah, ya Bu yang mengelola ya. Itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang dana bos tidak ada dan kurang bisa membackup, dana komitenya juga tidak ada untuk yang itu, biasanya dana siswa itu kembali lagi ke siswa untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan. Jadi tambahnya lagi adalah infak atau dana sosial dari murid. Saya kira seperti itu juga. Terima kasih untuk Ibu Adi yang telah menambahkan pemetaan finansial yang sebelumnya belum kami pikirkan, tapi bersama Bu Andi, terima kasih sekali. Tadi belum sempat terpikir, ternyata dana sosial ya, dana sosial yang sangat mendukung itu dari infak murid-murid yang nanti untuk kebutuhan misalnya di dana bos, dana partisipasi masyarakat ternyata tidak bisa. Jadi dari murid oleh murid dan untuk murid ya, jadi berpihak kepada murid. Terima kasih Ibu Adi. Mungkin Bapak Ibu atau murid-murid masih kita petakan lagi, ada yang belum kami tuliskan atau belum, ternyata saya dari Bu Adi masih identifikasinya kurang. Mari kita koreksi bersama, memetakan bersama modal SMP Negeri 3 Pangandaran dalam hal ini finansial. Ada lagi. Iya, saya kan uang tahu semua dari mana sumbernya. Iya. Nah, Ini terus terang ini untuk diketahui semuanya. Ini sebenarnya itu rahasia Bapak Ibu guru, tapi anak-anak semua berhak tahu apa-apa. Jadi setiap kali menerima sertifikasi, 2,5% dari uang sertifikasi kami itu dikeluarkan, disimpan oleh para pemegangnya, dalam ini Bu Eva, yaitu digunakan untuk pembiayaan PPDB. Jadi PPDB kita itu diambil dari Bapak Ibu guru ketika kami ke sekolah-sekolah datang untuk mensosialisasi, tidak random, kami membawa sesuatu sesuai dengan kontribusi sekolah tersebut kepada sekolah kita untuk memberikan murid berapa di kelas 7-nya. Nah itu kami membawa sesuatu, dan uangnya itu dari penyisihan dana sertifikasi Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Citra. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Adi. Tadi kalau yang dana apa tadi sukarela dari Ibu memang belum tahu ditulis dan belum terpikirkan sama sekali tadi saat mengidentifikasi saya dan Bu Adi sama. PPDB tidak ada dari mana-mana. Jadi nanti akan kami tambahkan Bu Adi untuk yang dana finansial tadi, yaitu dana sukarela dari guru. Itu pemanfaatannya tadi untuk PPDB. Ya, jadi ada guru yang sudah dinyatakan profesional itu dapat dana tambahan atau dinamakan sertifikasi. Itu dipotong 2,5% untuk pembiayaan PPDB. Jadi itu dana sukarela dari guru. Terima kasih sekali Bu Adi, nanti akan kami tambahkan.
Cukup Bapak Ibu atau ada lagi untuk dana finansial? Ya, kira-kira cukup. Cukup, oke. Terima kasih sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk diskusi aset kita sudah selesai, yaitu aset SMP Negeri 3 Pengadegan. Ada 7 modal yang dibagi menjadi 7 modal: modal manusia, modal sosial, modal politik, agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan terakhir modal finansial. Sudah kita petakan bersama-sama. Sudah setuju dengan hasil pemetaannya Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Jadi kita sudah fix pemetaan aset SMP Negeri 3 Pengadegan. Bapak Ibu, bulan Ramadan bulan yang suci, lengkapi hari dengan ibadah. Sekian diskusi aset hari ini. Citra dan Anggi pamit dan terima kasih. Bapak Ibu, sesi diskusi kita pemetaan sudah selesai. Alhamdulillah, lancar semuanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, salam dan bahagia dari kami. Saya Citra Dewi dan rekan saya Anggi Sini Mumpuni. Mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Salam merdeka. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu.